Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen biasa. Sini aku ceritain kembali lagi di malam ini. Seperti biasa jam 20 WIB kita tayang ya setiap hari ya. Senin sampai Jumat lah, Sabtu Minggu enggak ya kan. Biar aku punya kehidupan juga di dunia nyata ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal kehidupan nyata, kadang-kadang kita lalai gitu. Kita sibuk di sosial media, kita lupa sama handai tolan ya kan, tetangga, kita lupa gitu. Akhir-akhir ini kayaknya ada berita yang lumayan sedih ya, karena gini, kalian pasti tahu lah Pak SBY kan. Pak SBY itu lagi kena kanker prostat ya kan. Kan dia udah ditinggal sama Bu Ani udah berapa lama gitu kan. Aku tuh follow akun Instagramnya Bu Ani Yudhoyono, itu sering diposting Pak SBY lagi ngelukis gitu, dan hasil lukisannya itu juga keren-keren, bagus-bagus gitu. Menurut aku kelas internasional sih. Emang ketika aku lihat postingan lukisan Pak SBY itu, gila, ini presiden kita ini, gila keren kali gitu. Tapi seperti yang kita tahu kan Pak Presiden SBY itu kan dulunya juga pengarang lagu ya, pencipta lagu, song maker ya kan. Ada 6 album kalau nggak salah ketika dia menjabat 10 tahun jadi presiden, dia bikin 6 album. Tapi sekarang udah nggak jadi presiden, nggak ada album lagi ya. Tapi ya kan ngelukis gitu. Kadang-kadang passion orang bisa berubah setiap zamannya. Tapi bagaimanapun Pak SBY itu salah satu tentara terbaik Indonesia kan pada zaman muda dia dulu kan. Tapi ngomong-ngomong soal tentara, itu kan namanya aparatur ya, aparatur negara. Ada berita viral nih tentang aparat negara. Kalau kalian tahu, di Instagram tuh lagi heboh, Polantas, Pak polisi lalu lintas itu minta bawang. Aku pertama nengok judulnya, polisi ini minta bawang. Paling temen gue, aku skip gitu kan. Terus tuh judulnya lebih menggemborkan lagi. Habis itu viral, polisi ini menilang sopir truk tapi mintanya bayarannya bawang. Tertarik aku, apa nih kok bisa gini? Ternyata aku baca-baca, aku cari beritanya dapat di CNN ya kan. Ternyata si sopir ini kena tilang. Terus itu entah gimana ceritanya, sopir ini ngasih 100.000. Entah sopir itu yang salah nyuap polisi kan gitu kan, suka kan kadang-kadang. Kita nggak bisa nyalain polisi doang lah, kadang-kadang masyarakatnya juga karena dia nggak mau ribet, akhirnya dia nyuap gitu kan. Ya ini aja udah gitu kan, dia ngasih 100.000. Ternyata sama polisi itu nggak mau 100.000. Polisi itu minta 1 karung bawang merah, yang mana itu kan 20 kg. Kalau kalian cek di Shopee aja, itu 20 kg bawang merah itu sekitar 560.000. Cukup besar sih untuk, tapi kan gini ya, tapi kan si sopir itu kan tuh hanya kerja doang ya, kerja ngantarkan barang ke satu tempat kan, dan itu juga bukan punya dia. Kalau itu diminta, ya gimana ya, makanya dia ngasih 100.000 ya kan. Itu gimana kelanjutannya nggak tahu. Tapi kabarnya si polisi ini itu diperiksa sama Propam gitu, yang mana yang menaungin polisi-polisi ini lah ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal polisi ya, mungkin kalian juga pernah dengar lah ya tentang teman kalian atau kerabat kalian atau tetangga kalian atau siapapun orang yang kalian kenal itu pengen jadi polisi ya kan. Kita tahu tuh pengen jadi polisi tuh tamatan SMA juga bisa kan. Terus itu aku tuh pernah punya pelanggan kan yang makan di warung aku. Dia cerita tuh tentang anaknya yang masuk polisi gitu kan, bayar 100 berapa puluh juta gitu kan biar bisa masuk. Ya masuk gitu. Tapi maksud aku gini, ya kalau semua mindset orang untuk jadi polisi itu membayar sekian ratus juta terus jadi polisi, apa yang kita harapkan gitu? Hah? Sementara polisi itu kan kita anggap kalau bisa jadi pahlawan kita kan, jadi pembela kebenaran, dia itu penegak hukum.
Kalau dia dari awal aja udah melanggar hukum dengan menyogok, ya apa yang kita harapkan dari polisi-polisi itu gitu. Ini aku habis di DM polisi nih. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngomong gitu. Iya. Ya kalah, karena aku nggak menyalahin aturan. Tapi aku yakin seluruh rakyat Indonesia tahu tuh bahwasanya masuk polisi tuh ada ininya gitu, ada uangnya. Ada sih yang murni tuh ada, tapi yang nyogok banyak. Aduh, tapi gimana pun aku masih berharap anak aku bisa jadi polisi, ya kan? Kenapa? Karena jadi polisi itu nggak lebih susah dari pelatih bola gitu kan? Karena ngomongin pelatih bola itu kan kemarin waktu Tottenham Hotspur kalah sama MU 3-0 itu pelatihnya si siapa namanya? Lehmann, nggak tahu siapa namanya, tapi dipecat kan. Pelatih Tottenham Hotspur dipecat. Terus tuh per hari ini itu digantiin sama Antonio Conte. Yang mana Antonio Conte itu kan kemarin terakhir di Liga Inggris dia ngelatih Chelsea. Terus tuh hilang, terus tuh ngelatih Juve, terus tuh ngelatih PSIS Semarang. Oke kita. Pokoknya Conte itu masuk ke Spurs ya kan. Tapi menurut aku Liga Inggris sekarang tuh makin ketat lah ya. Tapi gimana pun ketatnya Liga Inggris, tetap aja partai-partai yang ketat nggak bisa kita tonton kan. Karena di Mola, sebagai orang miskin kayak aku ini, untuk langganan Mola itu berat. Gini loh, karena kena 2 kali. Kita harus langganan Mola, ya kan? Terus kita harus punya kuota internet yang banyak kan. Gimana gitu? Gimana itu? Aku rindu gitu zaman-zaman TPI ketika aku pertama kali suka sama bola, suka sama MU. Itu Liga Inggris masih di TPI, itu masih Van Nistelrooy sama Vieira sama Thierry Henry itu saingannya, yang Arsenal nggak terkalahkan 40 pertandingan lebih kalau nggak salah, hampir 1 musim lebih. Itu aku suka-sukanya MU tuh di situ. Dan di siaran Liga Inggris tuh di TPI itu full dari jam 6 sore sampai jam 12 malam sampai tengah malam gitu. Itu kalau misalnya akhir pekan aja Sabtu Minggu itu bisa 4 partai gitu kan, titik itu kan. Terus tuh Piala FA-nya, Piala Carling-nya masuk semua di situ. Itu belum nonton Liga Champions bahkan aku. TV7 juga, TV7, Trans 7 dulu sebelum jadi Trans 7 kan TV7 tuh logonya warna merah. Nah itu juga full itu, dari Liga Inggrisnya tuh full di situ. Iya yang paling sering tayang tuh MU lah, apalagi makanya orang Indonesia banyak fans MU kan ketimbang yang lain-lain, karena didoktrin sama TV-TV. Gitu sih. Tapi udahlah ya, gimana pun curhatan aku ini tentang siaran bola yang harus berbayar, ya memang sih hal-hal yang memanjakan mata itu memang harus dibayar mahal gitu kan. Kita tinggalkan curhat aku, mari kita masuk ke curhatan teman apa, curhat pelacur jahat. Kita masuk ke curhatan kalian. Oke, kita langsung masuk ke curhat, kita bacain curhatnya. Ini ada curhat. Ini kenapa aku tulis di buku gini ya? Karena kadang-kadang bahasa di DM Instagram itu kadang-kadang menyulitkan aku membacanya langsung. Jadi kadang-kadang aku tulis dulu supaya aku gampang gitu ya. Ya kalian maklum aja lah, alias nggak ada handphone satu lagi ya kan. Oke, kita bacain curhat ya. Halo bang, sebut saja aku Ardi. Aku seorang sopir ekspedisi yang perjalanannya itu bisa 10 sampai 18 jam sehari. Wow. 10 sampai 18 jam sehari, berarti kau tidur rata-rata 6 jam ya. Mungkin dia ada supir cadangan jadi ganti-gantian gitu ya. Oke. Secara perjalanan aja gitu ya kan. Karena ngejar waktu kan. Oke, kita lanjut ya. Memang secara keuangan dari gaji aku nggak pernah ada keluhan tadinya. Namun karena kejar-kejaran sama waktu, aku harus make narkoba. Oh. Oke, kita baca lanjut. Awalnya dikasih temen, katanya biar fit. Emang sih fit, tapi makin kesini kayaknya aku makin butuh barang itu.
lebih dan lebih lagi, sampai di titik aku selalu kekurangan uang untuk beli tuh barang. Karena kalau nggak make aku lemes bang, kayak sakit-sakit gitu badanku. Please tolong kasih aku saran. Oke Ardi, kayaknya hal yang harus kau lakukan untuk pertama kali, kau keluar dari lingkungan itu, dari lingkungan pertemananmu itu hal yang pertama kali harus kau lakukan. Dan kalau bisa uangmu itu di manage sama orang, istri atau orang tua misalnya kan. Jadi gajian gitu kan, apapun ceritanya, misalnya kalau gajian di ATM, ya ATM yang megang orang tua, passwordnya yang megang orang tua. Jadi kau butuh sebutuhnya aja dikasih gitu sampai kau sembuh. Terus itu gini, aku kasih mindset ya, kau butuh barang itu biar kau fit, itu sebenarnya nggak bikin kau fit. Setelah kau pakai barang itu, kau tuh makin jauh lebih lemas dari sebelumnya gitu. Dan gini loh, kau mengejar fit yang sekarang dengan pakai barang itu, tapi nanti apa coba, long termnya nggak ada gitu. Yang ada nantinya kalau nggak penjara, meninggal, ya kan? Itu kan, kau kan nggak mau tuh kerja keras, ngejar fit, ngejar uang di sekarang untuk membiayai kau sakit-sakitan di tua nanti, kan enggak kan? Ada baiknya gini, gini, tubuh itu juga nggak robot ya. Maksud aku gini, ya kerja capek, istirahat aja udah gitu. Kalau ngejarkan dunia ini nggak, bukan kerja keras aja gitu, harus kerja cerdas. Dan kau harus cari peluang-peluang lain kalau misalnya pengen hasil yang lebih gitu kan. Kalau pengen hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda gitu. Gimana caranya? Ya perbanyak referensi aja gitu. Jangan mengejar satu kerjaan dengan tenaga kau dan waktumu yang terbatas dan kau pakai narkoba. Itu salah besar. Pada akhirnya kan gini, kau kejar uang tapi uangnya habis ke narkoba, kan sama aja kan. Udah gitu nanti tua sakit-sakitan, bahkan mati, masuk penjara segala macam gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa kan. Mending kerja sebatas kemampuan badanmu aja, tapi uangnya bisa cukup, bahkan bisa untuk nabung untuk orang tua, untuk hari tua, gitu-gitu sih. Gitu Ardi. Pokoknya hal yang paling pertama yang harus kau lakukan itu adalah keluar dari lingkungan pertemananmu itu. Cari pertemanan baru aja, atau nggak usah berteman sama sekali, nggak apa-apa. Menurut aku orang zaman sekarang itu banyak nggak punya teman karena di sosmed itu kita seperti punya teman aja gitu. Bahkan di orang-orang yang nggak kita kenal. Contoh ini, kalau kalian di Twitter itu siapa aja gitu, itu ngomong bahasanya itu kayak udah kenal lama gitu. Ya tapi pandai-pandai kalian cari lingkungan juga sih. Kalau jangan cariin lingkungan yang berantem. Kalau ketemu yang berantem ya udah hindarin gitu. Jangan sok pinter gitu. Kalau kita tuh nggak punya argumen yang kuat-kuat kali, nggak usah daripada nanti hancur dibikin netizen ini ngeri gitu sih maksud aku ya. Ardi ya, semoga kamu sembuh dari giting ini, nggak giting siapa ya, dari pakai narkoba. Jangan pakai narkoba. Aku sama sekali walaupun bikin ini jam 2 malam baru rekaman kan, tapi pagi siang nanti aku jam 4 sampai jam 6 aku tidur siang gitu. Jadi aku bisa tahan walaupun aku ngantuk-ngantuk gini, nggak apa-apa sih. Karena ini salah satu metode aku kerja cerdas kan. Aku kerja keras dari pagi sampai siang di bisnis konvensional, aku malam membangun branding diri aku di YouTube dan di podcast gitu sih. Gitu ya Ardi ya. Semoga kamu cepat sembuh dari narkoba dan ya semangat. Percaya Tuhan gak akan ninggalkan kau sendiri. Kalau ada temanmu yang benar-benar teman, dia pasti gak akan menyarankan kau pakai narkoba. Dia pasti menyarankan. Ketika ada temanmu yang menyarankan kau untuk gak pakai narkoba, bahkan ketika teman kau yang jauhin dirimu sekarang gara-gara kau pakai narkoba, itu harus kau deketin lagi. Kau harus minta maaf sama dia dan kau harus cari minta saran sama dia gimana caranya kau lepas dari narkoba, dan kau harus tempel dia terus. Apapun itulah, atau bikin kegiatan positif kayak olahraga, main futsal atau badminton atau para layang, parasailing atau menyelam gitu-gitulah ya. Oke lah, kalau gitu sampai jumpa di episode sini aku ceritain selanjutnya. Bye.